Selama ini saya akan fitnah ke jamaah. Saya bilang ke jamaah bahwa Injil itu udah direvisi, berubah-ubah. Ternyata datanya saya juga nggak tahu juga karena saya nggak punya Injil itu sendiri. Apa isi Injil itu? Cuma narasi-narasi aja bahwa Injil itu dirubah, diselewengkan gitu. Betul. Kalau selama ini ya yang dinarasikan sama Mbak Agatha bahwa Paulus itu benar, berarti kan saya yang fitnah lah. Disitulah saya nangis lah, nggak bisa berkata-kata gitu. Berarti saya fitnah selama ini gitu. Wow, luar biasa saudara ya. Akhirnya Ustadz Syarif bertobat dan menyesal telah memfitnah Yesus Kristus, memfitnah Rasul Paulus, memfitnah kekristenan, menuduh bahwa kekristenan itu sesat, Injil sudah dipalsukan, dan macam-macam lah yang beliau narasikan. Tapi puji Tuhan lah, Ustadz ini menyesali semua perbuatannya dan mau bertobat dan terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mari kita dengarkan kesaksian yang ada berikut ini. Semoga kita semua berberkat. Berikut video. Mungkin ada yang mau disampaikan Ustadz Syarif? Saya juga dalam pencarian juga gitu ya, dalam keyakinan saya itu sendiri gitu. Tapi jujur sih saya semalam merenung gitu ya, dilanjut ngobrol sama Bang Kiamat tuh ya. Iya, kayak menemukan apa gitu ya. Terus kan saya tadi juga buka koma, saya bahas tuh apa yang dibahas di sini itu di roomnya Mbak Agatha, dibahas di komal saya itu. Ada yang masuk Muslim kan, saya tanyakan itu yang 3 nabi itu siapa. Mereka kan tetap gak terima sama waktu awal saya gitu ya, bahwa Paulus yang merubah Alkitab itu sendiri ya. Tetap Muslim pun tidak bisa menunjukkan data itu gitu. Ya ujung-ujungnya datanglah itu gerombolan gitu ya. Tapi sebelum datang itu gerombolan, saya sempat bernarasi sih itu sampai nggak bisa ngomong gitu ya. Nangislah saya di situ. Berarti selama ini saya akan fitnah ke jamaah. Saya bilang ke jamaah bahwa Injil itu udah direvisi gitu ya, berubah-ubah. Ternyata datanya saya juga nggak tahu juga karena saya nggak punya Injil itu sendiri. Apa isi Injil itu? Cuma narasi-narasi aja bahwa Injil itu dirubah, diselewengkan gitu. Kalau selama ini ya yang dinarasikan sama Mbak Agatha bahwa Paulus itu benar, berarti kan saya yang fitnah lah. Disitulah saya nangis lah, nggak bisa berkata-kata gitu. Berarti saya fitnah selama ini gitu, berdosa juga gitu. Tapi gini ya Pak Ustadz Syarif, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lebih baik kita mengetahui kapan kita salah daripada kita selalu merasa benar. Kalau kita selalu merasa benar, kita tidak akan pernah tahu kesalahan itu seperti apa. Kalau kita tidak pernah salah, kita nggak akan pernah tahu kebenaran itu seperti apa. Benar nggak? Kalau kita nggak pernah salah, kita nggak akan tahu yang benar itu yang mana. Jadi kalau kayak kemarin akhirnya Ustadz Syarif juga merenung gitu. Hal demikian itu ternyata sudah salah, dan ini yang selalu saya lakukan karena gini Pak, di dalam Kristen saya juga diajarkan ini, kebetulan saya ini ortodoks, saya juga sembahyang. Di dalam iman orang Kristen diajari untuk mengaku salah, karena sebenarnya lebih baik hubungan kita dengan Tuhan daripada dengan manusia saja. Tuhan itu kan lebih maha kuasa. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, kesalahpahaman dengan manusia Tuhan pasti bisa kasih jalan gitu. Jadi yang penting setidaknya kalau kita tahu kita salah, kita memohon ampun kepada Tuhan dan kita mengakui kesalahan kita. Saya lebih suka kalau saya itu benar-benar bersih di hadapan Tuhan daripada saya sok suci di hadapan manusia. Sementara kalau kita sok suci di hadapan manusia, paling kita dapat apa sih Pak Syarif? Pujian doang kan? Sekedar wah udah gitu dong. Tetapi kalau kita bersih di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, insya Allah ya Pak Syarif ya, yang kita dapat adalah rahmat itu. Rahmat Allah itu lebih besar daripada rahmat manusia. Setuju nggak di sini? Ya setuju. Manusia itu seberapa sih kuasanya? Tetapi kita lebih percaya kuasanya Tuhan. Ketika kita mengandalkan yang maha kuasa, manusia seperti apapun bisa diubahkan gitu. Allah itu kan maha membolak-balikan hati ya Pak Ustadz ya, betul tidak? Iya. Ya boleh, nggak apa-apa, karena kita udah salah, kita mengaku salah. Mungkin orang akan melihat kita miring gitu kan.
ternyata dia salah, orang jadi nggak percaya. Tapi percayalah, kalau di tangan kanan Pak Syarif yang megang itu adalah Tuhan, kekuatan Pak Syarif itu lebih besar dibandingkan 1000 manusia yang megang tangan Pak Syarif. Satu tangan Tuhan itu lebih berkuasa. Jadi nggak apa-apa. Salah itu adalah suatu tangga bagi kita untuk menuju kebenaran. Nah, itu kemarin itu bagus ya. Kenapa saya bilang Pak Syarif ini orang yang merespon apa yang saya katakan. Kenapa? Karena dia mulai merenung. Di sini saya lihat ada sedikit lubang di hati Ustadz Syarif ini, sehingga apa? Cahaya kebenaran itu masuk sedikit demi sedikit. Kenapa saya menggunakan banyak diksi-diksi muslim? Saya juga berangkat dari muslim ya, Pak Ustadz Syarif ya. Karena husnudzon itu memang diandalkan gitu loh. Saya bukannya sok nyampur-nyampur antara Kristen dengan Islam ya, tapi husnudzon itu memang juga di Kristen tuh diajarin. Berpikir positif itu, bukan suudzon, itu bagus loh. Serius, Om Syarif. Jadi sering-seringlah kita itu, ini ya, terutama untuk umat-umat muslim ya, jangan sedikit-sedikit itu suudzon. Coba husnudzon, itu lebih bagus. Seperti itu sih Pak Ustadz Syarif. Gak apa-apa, yang penting nanti kan kita akui gitu kan, kita salah nih, dulu saya fitnah begini. Memperbaiki itu lebih bagus loh daripada nutupin. Setuju nggak Om Syarif? Misalnya kan ada bangke ya, ini kesalahan kita. Kita mau tutupin, kita itu akan butuh banyak kebohongan untuk nutupin bangkai tadi. Tetapi ketika kita buka kebohongan tadi, kita nyatakan, nah ini salah. Nah itu lebih enak sebenarnya, lebih lega gitu. Karena jujur itu lebih baik sebenarnya. Gak apa-apa kalau kemarin bukan terhadap Rasul Paulus itu sudah kita lihat kebenarannya, yaitu puji Tuhan gitu. Semoga banyak orang juga menjadi bisa melihat kebenaran melalui Pak Ustadz Syarif gitu. Saya pernah juga masuk di YouTube ya. Ada seorang berkata begini, saya ini seorang guide. Saya biasa mendampingi orang-orang yang datang dari Arab ke Indonesia. Dan saya pasti berbahasa Arab. Awal-awal saya mengikuti Erben, Sofiatul dan kawan-kawan, saya emosi dia, darah saya mendidih gitu ya. Tapi ada di hati kecil saya bertanya begini, aku mau buktikan betul nggak yang mereka sampaikan, apakah terjemahannya betul. Akhirnya dia cari buku-buku itu dan dia baca sendiri, dia bandingkan sendiri. Setelah beberapa lama dia ngomong begini di komen yang sama, saya mohon maaf, selama ini saya berpikir negatif sama kalian, tapi justru apa yang kalian bicarakan itu adalah kebenaran. Dan sekarang saya sedang dalam proses untuk meninggalkan semuanya. Saya yakin dia udah Kristen sekarang. Dia pasti berbahasa Arab karena dia guide, seorang guide-nya orang Arab. Dan dia ngomong itu. Jadi apa? Pak Syarif pun begitu. Anggaplah kita salah, tetapi jangan salahkan sebelum dibuktikan. Jadi tugasnya Pak Syarif sekarang itu membuktikan kita salah. Kalau tidak bisa dibuktikan, berarti harus membenarkan. Kalau sudah benar, ya Bapak sudah tahu langkah apa yang harus diambil kan. Saya pernah memberitakan Injil tatap muka kepada seorang ustadz. Dia seorang guru ngaji, pernah mondok di satu pondok pesantren cukup terkenal. Ketika saya tanya, Bapak pernah mendengar nama Isa Al-Masih? Pernah mendengar Yesus Kristus? Pernah mendengar Injil? Pernah. Bapak pernah baca nggak Injil itu? Enggak. Terus mau nggak Bapak membaca? Iya, saya juga penasaran. Dulu waktu saya ngaji itu hanya dibilang ada kitab Injil, tapi sudah palsu dan ini semuanya. Terus saya kasih kitab Injil. Ketika saya kasih kitab Injil, dia sudah baca kitab Injil Matius sampai Wahyu 2 kali. Ketika dia baca 1 kali selesai, dia katakan begini, mantap di hatiku, inilah yang ku cari selama ini. Selama ini ketika saya ngaji dan ketika saya mengajar, hanya dikatakan begini dan begini. Rupanya seperti itu Injil itu. Sekitar 2 minggu sebelum dia mati, dia panggil saya khusus ke rumahnya. Dia tanya saya ini sholat 5 waktu, tapi saya sudah tidak tenang. Cara doa orang Kristen itu bagaimana? Katanya. Ya udah, berdoa orang Kristen itu pakai aja bahasamu, bahasa Indonesia atau bahasa daerah.
Jadi kamu nggak usah menghentikan sholat 5 kali sehari, saya bilang, tetap aja sholat. Tapi gantilah doamu dalam nama Yesus kepada Sang Bapa di surga. Boleh begitu ya? Boleh. Sampai sekarang istrinya, anak-anaknya saya layani. Saya Pak Syarif gini ya, saya selalu mengucapkan kalimat ini berulang-ulang kepada orang. Karena saya juga hampir pernah mau eleng gitu ya. Tingkat akhir waktu saya kuliah itu saya mau oleng gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu sama Bapak mengapa saya tetap jadi Kristen dan konsisten sampai hari ini. Saya waktu itu mencari perbandingan siapa sih manusia yang harus menjadi pedoman hidup saya. Saya bicara kata manusia dulu. Siapa sih nabi yang harus menjadi pedoman hidup saya? Saya mempertimbangkan semua para nabi yang saya tahu dan saya pelajari. Termasuk saya membandingkan dengan Muhammad, karena saya juga waktu kuliah ada namanya ilmu Islamologi, ada namanya teologi agama-agama yang kita pelajari, dan kita belajar dasar-dasar Islam di sana. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada pribadi dalam catatan sejarah yang seperti Yesus. Mulai dari dia dikandung oleh Maria dalam keadaan perawan, mulai dari dia lahir, mulai dari dia menjadi anak Taurat yang 12 tahun sudah punya kecerdasan yang luar biasa, baru dia melayani dengan ajarannya, dengan perbuatannya, dengan janjinya, dengan karyanya, dengan kematiannya, dengan bangkitannya, dengan naiknya dia ke surga. Ngapain dia di surga menyediakan tempat, baru dia datang di hari zaman menjadi raja segala raja, hakim yang adil, dan dia membangkitkan manusia. Dan apa yang dibicarakan Yesus itu dapat kita lihat pada dirinya sendiri. Ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup, dia bangkit dari kematian. Ketika Yesus mengatakan, aku jalan ke surga, dia sudah merintis jalan itu dengan dia naik ke surga menyediakan tempat. Dia mengatakan, aku akan datang kembali, itu sudah dinubuatkan juga. Dan itulah pengharapan saya sampai hari ini. Maka saya melihat tidak ada siapapun lagi yang bisa menjadi landasan hidup saya selain Yesus. Maka yang lain itu gugur. Apalagi kalau sampai hidupnya bertolak belakang 180 derajat dengan apa yang diajarkan, diperbuat, dan dikerjakan Yesus. Itulah yang membuat saya, maka saya katakan, Yesus itu tidak akan kuganti dengan apapun. Kalau saya mengalami macam-macam, nggak akan mungkin, itu ya. Itu yang harus direnungkan. Jadi bandingkanlah dulu pribadi Yesus berdasarkan catatan kitab Perjanjian Baru dengan pribadi-pribadi yang lain. Dan saya bisa katakan bahwa kitab Perjanjian Baru itu tidak ada perubahan. Perubahan itu ada di dalam penerjemahan. Perubahannya sebenarnya karena keterbatasan penerjemahan, baik orang yang menerjemahkan maupun kosakata di dalam bahasa terjemahan itu. Tapi manuskripnya terbukti. Itulah yang menjadi poin penting untuk dipikirkan. Bapak Ibu Saudara, saya sangat tertarik menyaksikan diskusi menarik antara Agatha, Erben, dengan Ustaz Syarif ini. Saya melihat ada kerendahan hati didasari dengan pikiran yang terbuka dari Ustaz Syarif untuk menerima masukan dari Agatha maupun Erben. Padahal beliau adalah seorang ustadz yang tentunya kita tahu bersama beragama Islam. Orang-orang yang memiliki sikap hati seperti Ustaz Syarif ini sangat dekat dengan kebenaran, bahkan pada akhirnya bisa terbuka menerima kebenaran, yaitu Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Di dalam kesempatan beliau barangkali berceramah, menyampaikan kepada audiens pendengar ceramah beliau bahwa Injil itu sudah direvisi, sudah diubah-ubah. Dengan kata lain, tidak ada lagi yang asli. Atas dasar itu, maka kemungkinan besar yang terjadi, orang yang mendengarkan ceramah beliau, bahkan beliau sendiri, tidak akan pernah memiliki hati yang terbuka untuk membaca Injil yang dipercaya dan dipegang oleh orang-orang Kristen. Tetapi ketika beliau mendapatkan masukan, baik dari Ki Ahmad, Agatha, dan Erben, beliau pun memiliki pikiran dan hati yang terbuka untuk mencoba melihat
dan menilai secara objektif data-data valid yang disampaikan oleh Kiamat, Agatha maupun Erben. Saya mau katakan kepada kita saat ini, seringkali kita tertutup kepada kebenaran yang memerdekakan. Oleh karena kita sudah punya persepsi dulu dengan penuh kecurigaan bahwa apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita semuanya itu tidak layak dan tidak pantas untuk dipercaya. Dan itu seringkali terjadi oleh karena sudah secara paten berpegang teguh kepada apa yang menjadi doktrin ajaran sebagai sumber dari keimanan serta keyakinannya. Tapi ketika seorang Ustaz Syarif ini mendapatkan informasi bahwa Injil tidak pernah diubah, kalau sampai diubah, pertanyaan yang perlu diajukan, siapa yang mengubah? Kapan diubah? Di mana diubah? Atas motivasi alasan apa untuk mengubah? Kalau sudah diubah, mesti mampu menunjukkan mana Injil yang asli. Ternyata banyak apologet Kristen yang mengajukan beberapa pertanyaan seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Tidak ada yang bisa menjawab. Jadi mereka mengambil konklusi kesimpulan tanpa ada dalil yang bisa menunjukkan kebenaran dari pernyataannya. Demikian juga dengan banyak muncul tuduhan terhadap Rasul Paulus. Ada yang mengatakan sebagai nabi palsu, rasul palsu, tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Bahkan Pauluslah yang mendirikan agama Kristen, Pauluslah yang menolak Allah itu Esa. Pauluslah yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Begitu banyak bertubi-tubi berbagai macam argumentasi yang sama sekali nihil, tidak punya nilai, tidak punya bobot, diarahkan kepada Rasul Paulus. Padahal dalam perspektif kekristenan, Paulus itu adalah Rasul Kristus yang sangat mencintai mengasihi Tuhan. Paulus itu adalah pengikut Kristus. Paulus itu adalah seorang yang tadinya hidup dalam kebejatan dan kejahatan, tapi ketika mengalami perjumpaan pengalaman pribadi dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus berubah secara total, sehingga dia menjadi rasul yang sangat luar biasa, memiliki intelektual yang sangat tinggi sebagai murid dari Profesor Gamaliel. Beliau juga menulis oleh Ilham Roh Kudus mayoritas perjanjian baru. Saudara dikasihi Tuhan, jadi memang ketika data-data valid, informasi akurat didengarkan oleh Ustaz Syarif, beliau pun akhirnya menyesal bahwa telah mengajarkan hal yang keliru dan salah kepada orang-orang yang diceramahinya atau kepada orang yang diajarinya. Beliau juga merasa menyesal oleh karena menfitnah Rasul Paulus yang adalah rasul yang sejati, rasul dengan penuh kerendahan hati, begitu getol dan gigih untuk menyuarakan kebenaran Yesus adalah Mesias anak Allah. Di dalam Markus 16 ayat 15 dan 16, Yesus katakan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan di ayat yang ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya, jadi ayat-ayat ini sangat jelas teman-teman ya. Jadi mari kita sebagai pengikut Yesus, pengikut Kristus, kita wajib beritakan Injil kepada siapapun, dimanapun kita berada teman-teman ya. Kita wajib bersaksi tentang kebenaran Kristus. Dan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya sudah pasti akan dihukum. Jadi mari saudara yang belum bertobat, segera bertobat. Jangan buang-buang waktu saudara. Segera bertobat dan ikut Yesus. Karena Yesus Kristus satu-satunya jalan menuju keselamatan kekal, yaitu surga. Tidak ada jalan lain ya, hanya Yesus Kristus. Ya teman-teman sekalian, demikian video ini. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Oh ya teman-teman, kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom.